hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024, telah diselenggarakan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 bertempat di kantor DPTP Partai Keadilan Sejahtera, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Alhamdulillah kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Syuro yang merupakan representasi dari para anggota Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syuro dalam kesempatan yang ke-11 ini telah membahas berbagai situasi, baik situasi kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun situasi dunia yang memang berkembang cepat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu mengantisipasi dan juga berpartisipasi lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. PKS memandang bahwa gejolak perekonomian global yang begitu hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina, memerlukan peran besar dari pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik. Saya kira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan berpartai ini apa? PKS ini, kalian bikin partai Islam ini maksudnya buat apa? Yang kalian tentang politik dinasti itu maksudnya apa gitu? Yang kalian yakini bahwa politik dinasti akan segera berakhir itu bagaimana caranya? Jelaskan kami para pemilih PKS. Bagi sebagian yang memilih PKS tentu ya. Karena kawan dari PKS pun bilang, Anda nggak pilih PKS kok mau atur-atur PKS. Kan pilihan nggak ada yang tahu, katanya luber ya, langsung umum bebas rahasia. Tapi kan sebetulnya kelihatan bagaimana dari cara-cara ketika kita menyampaikan statement-statement. Dan buat PKS ditimbang ulang lagi lah gitu. Penimbangan ulang itu 2, 3, 4 kali saya kira tidak ada soal. Ini sama dengan mengasah pedang. Pedang yang diasah dengan sangat tajam itu bisa memotong pohon dengan sangat cepat dibandingkan yang tumpul. Kan sederhananya begitu ya. Dan kita tahu ada hal-hal lain yang kalau PKS terima tawaran Kimplos, bisa jadi PKS pun hanya di PHP saja. Dijanjikan menteri misalkan, ternyata tidak jadi. Ditawari wakil pilgub, ternyata detik-detik terakhir berubah. Ingat loh, Anda, sahabat-sahabat saya di PKS, kan Anda bukan sekali saja di PHP.
oleh partai lain. Berkali-kali Anda di PHP-in. Sudah memundur Mardhani Alisera dari pencalonan gubernur karena diberikan kursinya kepada Anies. Wakilnya tadinya mau dari PKS, akhirnya dari Gerindra. Sandiaga Uno mundur, dijanjikan wakilnya PKS, ternyata dari Gerindra juga. Kemudian Anda ditinggalkan sendirian sebagai oposisi karena Gerindra gabung ke pemerintahan Jokowi. Masih ingat kan itu? Anda di PHP-in. Jangan terulang gitu. Maksudnya ke sana gitu. Tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi pernah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke DPP PKS dalam rangka memberikan dukungan kepada Dewan Pimpinan Pusat PKS ya, dan juga mengucapkan banyak terima kasih ya, mengucapkan terima kasih kepada DPP PKS yang sudah mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI dan Sohibul Iman sebagai cawagup. Kami hanya berharap PKS tetap istiqomah, tetap konsisten untuk berjuang bersama Pak Anies Rashid Baswedan. Lagi kami atas nama warga Betawi sangat berharap PKS memegang teguh itu semua, karena bagaimanapun juga walau kami bukan kader PKS, tapi dalam gerakan kami selalu mendukung PKS. Maka dari itu selama PKS berada dalam barisan bersama mendukung Pak Anies, maka kami warga Betawi akan terus mendukung gerakan daripada PKS. Tapi kalau PKS mengkhianati, tidak mau lagi mendukung Pak Anies, maka kami warga Jakarta akan menarik dukungan dan tidak akan lagi pernah mau. Atas nama warga Betawi mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Suro, kepada DPP PKS yang sudah mencalonkan. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan konsisten, karena kami butuh Pak Anies untuk memimpin Jakarta kembali. Sebagaimana 5 tahun beliau memimpin, sudah dirasakan kemajuan bagi warga Jakarta. Warga Jakarta begitu bahagia. Kota Jakarta menjadi maju karena kepemimpinan Pak Anies. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Bulan madu Prabowo dan Jokowi berakhir di Pilgub Jakarta? Sangat boleh jadi. Salah satu alasan Erlangga dikudeta adalah soal calon yang diusung di Pilgub Jakarta. Gerindra ingin kader Golkar, Ridwan Kamil dan kader PKS Suswono berpasangan di Pilgub Jakarta. Ini cerita yang memungkinkan PKS kembali lagi dukung Anies gitu. Insya Allah. Menurut Sufmi Dasko, Ketua Harian Partai Gerindra, pasangan Ridwan Kamil Suswono akan diumumkan secara resmi 19 Agustus. Kalau sekarang tanggal 15, 4 hari lagi. Sehari sebelum Munaslup Partai Golkar. Sementara kubu Jokowi menginginkan Ridwan Kamil berpasangan dengan putra bungsunya, Kaesang. Pasca Munaslup Partai Golkar, Jokowi melalui Gibran berhasil membegal Golkar. Kaesang didorong untuk menjadi Jakarta 1. Partai Golkar dan PSI belum cukup kursi untuk mengantarkan Kaesang sebagai calon Jakarta 1. Tambahan 1 partai lagi sudah aman bagi Kaesang. Tinggal mencari sosok calon Jakarta 2. Pendamping Kaesang. Beberapa hari ini berhembus kencang isu kriminalisasi 2 ketua umum partai. Potensi konflik Prabowo dan Jokowi terjadi karena masing-masing punya jagonya sendiri untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Perbedaan jagoan dan kepentingan. Berani tidak Prabowo berhadapan-hadapan dengan Jokowi di Pilgub Jakarta? Sementara banyak pihak menilai Jokowi punya saham terbesar dalam mengantarkan rivalnya di 2014 dan 2019. Prabowo Subianto menang Pilpres kemarin. Tak heran bila banyak pihak menilai masa bulan madu Prabowo Jokowi sudah berakhir. Jokowi tak yakin Prabowo loyal pasca 20 Oktober nanti. Alasan ini pula kabarnya yang mendorong Jokowi mengambil alih Partai Golkar. Sedari awal pula Megawati memberikan warning. Ada orang mau ambil pula PDIP. Gawat, gile. Kata Megawati kemarin.
Siapa itu kalau bukan Jokowi ya? Berhembus kencang kalau Menteri dari PDIP Menkumham Yasona Lauli bakal dicopot dalam waktu dekat. Rumor menyebut pencopotan Yasona untuk mempermudah pemberian legalitas pengurus Partai Golkar hasil Munaslup 20 Agustus nanti. Harusnya Desember itu dipercepat. Kita akan lihat siapa yang kuat di Pilgub Jakarta. Calon yang didukung Prabowo atau calon yang didukung Jokowi. Yang tak lain putra bungsunya sendiri, Kaisang. Prabowo kabarnya masih ragu untuk melawan Jokowi di Pilgub Jakarta. Prabowo khawatir Jokowi nekat. Dan memang nekat kan? Buktinya sudah kita lihat dalam berbagai kebijakannya. Nekat abis. Pembatalan pelantikan Prabowo sebagai presiden ke-8 dengan dalih darurat sipil atau militer. Mungkin nggak itu dilakukan Jokowi? Ya mungkin saja. Benarkah senekat itu Jokowi? Rekam jejak 10 tahun Jokowi berkuasa menjadi alasan Jokowi bisa senekat itu. Sepanjang TNI dan Polri masih loyal bersama Jokowi. Akan lain ceritanya pasca 20 Oktober. Wallahu a'lam bishawab. Ini bukti bahwa bahkan pencalonan Ridwan Kamil pun bisa berubah. Karena yang memutuskan Ridwan Kamil ke Jakarta itu kan Erlangga. Erlangganya sudah dicopot. Copot sendiri. Jadi dipasangkan dengan Suswono dari PKS pun bisa batal. Karena kehendak Jokowi tadi yang ingin memasangkan Kaisang. Ketika Suswono dibatalkan, diganti oleh Kaisang, PKS kan mesti berpikir ulang. Loh, belum apa-apa kita udah di PHP-in lagi untuk kesekian kalinya. Repot ini, kan gitu. Balik badan lah dukung Anies Baswedan. Insya Allah. Kan begitu ya.